Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sekarang bersama guru cantik, namanya Angelina Larasati. Panggilannya apa? Laras aja bang. Laras ya? Iya, Laras aja. Laras ini kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa? Sekarang saya 27 tahun. Wow, 27 tahun ya? 27 tahun. Masih muda ya? Masih. Dan profesinya guru ya? Guru. Iya bang, alhamdulillah guru. Nah, ini sahabat 7 langit. Laras ini adalah seorang mualaf yang baru bersahadat. Di tanggal berapa Laras sahadat? 3 September tahun ini sih bang. Oh, masih baru mau 3 bulan. Mau 3 bulan. Oke. Ini saya mau bertanya tentang kepada Laras, boleh nggak? Boleh. Laras, kenapa Laras mau masuk Islam? Kenapa mau masuk Islam? Kalau cerita emang panjang sih bang. Saya sebenarnya kalau dikatakan udah tertarik dengan Islam itu udah lama. Mungkin karena faktor lingkungan, dulu saya kecil, saya temen dan segala macamnya. Kemudian dari kawan juga rata-rata Muslim. Tapi kebetulan ketika saya lulus kuliah, saya dapat kerja. Saya kerja di salah satu sekolah, kebetulan sekolah Katolik gitu. Jadi akhirnya karena saya bekerja di situ selama 7 tahun, akhirnya ya ruang lingkup saya pasti nuansanya itu gitu kan bang. Terus udah belakangan ini terus ada kejadian ibu saya juga meninggal tahun lalu ya. Jadi kayak kebetulan ibu saya dulu juga Muslim. Oh, ibu juga dulu Muslim? Ya, ibu saya juga dulu Muslim sebelum menikah dengan bapak ya. Terus sebelum meninggal juga beliau tuh ada sampaikan ke saya seperti ingin kembali ke Muslim waktu itu, tapi mungkin karena saya yang dulu masih ego, masih memikirkan kayak nanti orang mikirnya gimana sih udah tua pindah agama dan segala macam, waktu itu masih ego saya seperti itu lah bang. Akhirnya sampai beliau meninggal ya hal itu tidak kesampaian. Kemudian setelah ibu saya meninggal saya kayak merasa gimana ya bang, ya saya memang ada waktu itu ada hubungan dengan cowok, maksudnya pria Muslim, tapi ya pria itu juga nggak bisa menerima, keluarganya nggak bisa menerima saya karena beda agama tadi. Walaupun waktu itu saya udah usaha, saya bilang saya gini saya gitu, tapi tetap aja keluarganya nggak bisa menerima. Kemudian dalam beberapa itu saya akhirnya hubungan dengan cowok itu juga nggak berlanjut. Terus tapi bukan berarti saya langsung mikir apakah saya mau masuk Islam hanya karena saya mau waktu itu menikah dengan dia, tapi ternyata enggak gitu. Saya banyak dengarkan kayak di YouTube siaran dan segala macam kayak gitu. Terus saya banyak juga berkawan dengan kawan-kawan saya yang Muslim, saya tanya, banyak dekat ke mereka, sharing masalah apa gitu. Mereka sih nggak pernah memaksakan tunggu saya pas. Apa yang Laras tanyakan kepada teman pada saat itu tentang Islam? Kan kepada teman tentang Islam ya kayak yang benar mana, yang nggak benar mana. Maksudnya saya tahu semua agama mengajarkan kebaikan, tapi kalau kebenaran itu kembali ke pribadi kita masing-masing gitu kan bang. Saya waktu itu nanya kan, terus kayak ajaran-ajaran Islam yang misalnya kayak apa sih, kayak manfaat kita puasa, apa manfaat kita sholat. Saya jujur aja bang, kok ditanya kenapa saya mau masuk Islam, itu supaya saya bisa sholat. Karena saya merasa saya nggak bisa, maaf, di agama saya yang lama waktu itu saya merasa saya nggak bisa beribadah. Kenapa? Karena saya merasa mungkin nggak khusyuk. Saya merasa kayak ketika saya berbicara dengan waktu Tuhan kayak nggak ada komunikasi yang kayak kita kayak nggak ada komunikasi secara religius gitu. Jadi ketika teman saya waktu itu sholat 5 waktu apa setiap itu ya, saya kayak ngerasa saya pengen gitu. Jadi kok ditanya ya cuman saya pengen sholat, walaupun sampai saat ini sih saya udah sholat alhamdulillah 5 waktu udah alhamdulillah dah. Walaupun ya kita nggak tahu masalah belum bener atau apanya masih salah ya. Tapi rasa kan, kalau saya potong, mohon maaf,
tadi alasannya ingin sholat ya, masuk Islam. Dan kalau saya tangkap betul nggak nih kira-kira Laras ingin berkomunikasi, ingin berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, Laras melihatnya di Islam kayaknya bisa nih dengan cara ibadahnya orang Islam, sepertinya bisa berkomunikasi asik lah gitu ya kayaknya. Dan apakah itu sekarang sudah menemukannya, sudah merasakannya? Ya, saya sudah bisa merasakannya sih Bang. Dari memang di awal emang payah, sulit pertamanya ketika saya harus menghafal banyak gerakan sholat, dan kalau sampai sekarang di kamar saya tuh tempelan semua bacaan Bang. Sampai saat ini. Tapi sekarang saya lebih banyak damai sih. Maksudnya saya menemukan kedamaian dalam arti untuk saya hidup sendiri ketika orang tua saya nggak ada. Maksudnya bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada. Di awal-awal saya kayak ngalamin kayak semua tuh kayak gimana ya Bang ya, kayak terendah di dalam hidup saya. Saya mau gimana? Saya mau berdoa, mau beribadah, saya juga nggak merasa percaya dengan keyakinan saya yang lama pada saat itu, karena saya merasa saya nggak bisa komunikasi dengan pencipta. Tapi ketika saya masuk Islam, saya bisa mendoakan orang tua saya, walaupun saya nggak ngerti doa saya diterima atau enggak, sampai atau enggak itu ya udah, tapi saya bisa kayak apa kegelisahan hati saya sampaikan. Saya bisa tidur nyenyak. Saya jujur, saya waktu dulu saya nggak bisa tidur nyenyak. Sekarang alhamdulillah udah bisa tidur nyenyak. Jadi banyak yang kayak saya, malahan kayak misalnya kayak wanita kan ada kayak dapet ya gitu ya. Kok saya dapet kayaknya lama, kok halangan gitu ya. Kok lama sih, kayak saya rindu gitu mau sholat dan apa. Alhamdulillah udah kayak ngerasa gitu sih. Berarti sekarang udah merasa rindu ketika lagi berhalangan atau masa menstruasi. Kan nggak bisa sholat ya. Dan itu udah rindu melakukan sholat. Kayak kok udah lama sih, nanti takut nih kayaknya gerakannya takut lupa, nanti gimana nih, ada yang pengen diceritain dan segala macam gitu. Kayak ada rasa-rasa seperti itu lah Bang, kayak gitu. Ada kayak ada yang mau saya ungkapin, tapi masih dapet gini gitu segala macam. Sekarang udah kayak gitu sih Bang. Pertama kali ketika sholat apa yang Laras rasakan? Damai sih Bang. Waktu itu saya nggak bisa, mungkin kata damai itu sulit dideskripsikan ya, maksudnya sulit diartikan. Tapi seandainya orang pernah merasakan damai, tenang, itu yang saya rasakan. Itu saya rasakan walaupun waktu itu sholat saya masih belum sempurna. Bahkan sampai sekarang sih Bang, sholat saya belum sempurna. Saya juga di rumah nggak ada yang bimbing, istilahnya saya sendiri. Kalau saya sholat pun masih banyak harus lihat sana sini waktu itu. Tapi satu hal yang saya rasakan ya, saya merasa damai, saya merasa tenang. Saya merasa ketika saya ada masalah, nggak tahu, saya selalu merasa waktu dulu saya kalau ada masalah saya selalu bingung mau ngapa, tapi kini saya selalu kayak berpikir tenang sih Bang. Saya percaya kok pasti Allah bantu kita kok gitu. Cuman ya kita harus sabar. Mungkin saya juga banyak introspeksi diri saya, kayak sekarang saya punya masalah, kayak mungkin saya belum menikah di usia saya seperti ini. Akhirnya saya kayak merasa mungkin ada di diri saya yang masih harus saya perbaiki, kayak gitu. Itu sekarang lebih bisa nerima sih Bang. Pernah nggak ketika sholat itu ada momen yang benar-benar membuat terharu atau meneteskan air mata? Pernah nggak? Pernah sih saat saya sholat. Saya sekali waktu itu, saya nggak tahu sholat saya jadi sah atau enggak ya Bang. Saya tipe yang nggak mudah nangis juga, karena saya merasa saya tinggal sendiri. Kalau saya nangis, kalau saya sedih, nggak ada yang bisa hibur saya. Jadi saya tuh tipe yang sudah terbiasa dengan kesendirian dan keras dengan diri saya sendiri. Berarti keras juga ya? Saya nampaknya kayak gini ya Bang. Tapi keras. Tapi maksudnya dengan diri saya sendiri, jangan sampai kayak gitu maksud saya. Tapi ada waktu itu ketika momen saya mengingat orang tua saya mengingat tentang masalah yang saya hadapin. Saya mengingat kok saya belum bisa jadi anak yang baik. Waktu itu sampai saat saya sholat pun, bukan saya berdoa, bahkan saat saya sholat waktu itu saya sempat nangis sekali. Waktu itu saya merasa, aduh saya nggak tahu sih sholat saya jadi diterima atau enggak. Tapi saya udah nggak bisa kayak bendung ketika hal-hal seperti itu. Dan ketika doa terus meminta ke Allah segala keluh kesah saya waktu itu, dan saya nangis tuh saya udah nggak bisa bendung.
lagi gitu sih Bang, pernah curhat, sekali mengadu kepada Allah. Dan itu ketika itu meminta ya kepada Allah. Ada nggak yang dikabulkan kepada Allah? Saya nggak tahu ya Bang, yang mengabulkan dalam artinya seperti apa. Maksudnya dari doa-doa itu ada nggak yang terwujud? Terwujud, tapi saya nggak ngerti terwujudnya seperti apa. Tapi saya merasa kalau saat ini saya banyak dikelilingi orang baik. Saya tahu ketika saya tahu saya juga punya hubungan kurang baik dengan teman-teman saya lama tempat saya bekerja, tapi Allah ngasih saya keluarga-keluarga yang, maksudnya teman yang menjadi keluarga saya. Banyak dikelilingi orang baik sih sekarang saya merasa seperti itu. Ya masa ini ya di dekat Allah mendatangkan orang-orang baik kepada Laras. Oke Laras, ketika bersahadat apa yang Laras rasakan pada saat itu? Terus saya katakan ya Bang, saya nggak ngerti jelasinnya, tapi saya merasa damai, saya merasa tenang, semua saya merasa kayak apa yang selama ini menjadi kegelisahan saya, apa yang menjadi apa ya beban saya itu kayak semuanya hilang waktu itu. Dan memang katanya kan ketika kita bersyahadat dan menjadi muslim ya kita seperti seorang bayi yang baru lahir dan apa seperti itu, tapi tanpa dosa. Tanpa dosa. Mungkin standar sih kata tenang, kata damai, tapi memang gimana saya menjelasinya ya memang itu yang saya rasain sih. Laras ini guru. Ya, saya guru ngajar apa Laras? Saya ngajar TK. Oh TK. Berarti memang ngajar anak-anak ya? Ngajar anak-anak. Berarti bisa kalau punya anak bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya? Amin. Oke. Harusnya bisa ya. Terus kenapa berhenti? Berhenti atau diberhentikan? Saya berhenti. Jadi kalau diceritain, saya kerja udah 7 tahun dan saya udah pegawai tetap. Tapi kalau sekolah tersebut kan memang sekolah non muslim, tidak melarang kan pindah agama atau boleh menerima guru di luar dari agama? Sebenarnya nggak masalah sih, tapi kan nggak mungkin juga saya juga nggak mungkin kerja di situ, karena kalau saya mikir saya kerja di situ lingkungan saya tetap itu Bang, maksudnya nanti kita mudah terpengaruh dengan apa, secara mungkin ada beberapa ajaran yang kita nggak bisa gitu, maksudnya udah nggak bisa kayak sama-sama gitu kan, jadi kan saya nggak mau juga kayak mengganggu iman saya kayak gitu Bang, jadi saya keluar sih. Yakin pada saat itu keluar? Ketika awal kan gajinya tinggi kan? Ya, jadi saya tuh Januari saya bilang saya mau keluar waktu itu, karena kan memang harus jauh sebelumnya dan kita bilang. Itu berarti sebelum masuk Islam atau sudah masuk Islam? Sebelum. Oh, berarti udah memang merencanakan dari awal. Saya udah merencanakan. Mau keluar, setelah itu syahadat. Waktu itu saat itu seperti itu. Terus memang sih Bang, ketika kita udah mau keluar, udah mau waktu itu ya kan kalau guru tuh setiap Juni akhir ajaran anak itu baru kita bisa keluar. Waktu dekat tuh kayak saya nggak mau keluar gitu. Nggak mau keluar dari? Nggak mau keluar di tempat kerja lama, karena makin banyak waktu itu godaan dan segala macam. Apa itu godaan? Kayak waktu itu sebenarnya saya mau dijadikan kepala sekolah dan segala macam. Wow, kepala sekolah. Otomatis gaji tambah naik. Ya, kan status dan segala macam. Kepala sekolah. Waktu itu karena terus mereka juga sampai saat saya mau keluar juga masih dipertahankan dan segala macam ini, tapi akhirnya saya pikir saya juga cerita dengan teman waktu itu, dengan kawan yang satu profesi, tapi dia muslim, jadi saya banyak. Oh, ada juga guru muslim? Enggak, maksudnya kawan saya kuliah dulu, tapi sama-sama guru maksudnya, tapi bukan di itu sekolah. Terus dia bilang dia lah yang menguatkan saya kan, maksudnya bukan mempengaruhi saya buat keluar, tapi kayak kalau udah ada niat, kenapa nggak dilaksanakan aja. Akhirnya saya keluar saat itu. Oke, pada saat itu kan katanya kata Laras pihak sekolah mempertahankan. Pada saat itu pihak sekolah sudah tahu belum lah Laras ini mau convert ke Islam? Enggak, mereka nggak tahu sih. Karena waktu itu saya alasan pribadi aja. Maksudnya alasan pribadi, dan akhirnya saya keluar juga sih. Mereka akhirnya nggak ada izinkan saya keluar. Kan sekarang Laras bapak sudah meninggal, ibu juga sudah meninggal, berarti yatim piatu ya, dan meninggalkan kerjaan lama yang bergaji tinggi. Jadi sekarang mata pencarian Laras apa? Saya ngajar les aja sih Pak. Ke rumah ke rumah? Dari rumah ke rumah,
Jadi ya memang sekarang terasa lebih berat ketika dulu saya nggak perlu belajar kemana-mana, sekarang ya saya harus setiap rumah ke rumah. Awalnya agak repot, biasa kita berseragam, biasa kita pakai seragam kantoran, sekarang saya ngajar cuman kayak pakai Itu biasa. baju biasa gitu aja. Terasa sih awal-awalnya, tapi sekarang udah biasa sih, alhamdulillah. Baik. Ini kan Laras lagi dapat musibah ya. Iya bang. Ketika mama sakit, pada saat itu kan pengobatan Iya, dia besar. ya. Dan pernah meminjam ke sebuah lembaga keuangan pada saat itu. Kan pilihan yang sulit ya. Iya benar-benar. Karena pinjaman belum lunas kan, dan ini meninggalkan pekerjaan. Tentu pasti ada cobaan pada saat itu. Kok tiba-tiba berani memutuskan ini adalah jalan yang terbaik? Saya selalu percaya gini bang, kenapa ya, saya merasa dulu saya punya kerjaan oke, saya punya gaji oke, bahkan lebih dari cukup waktu itu, Di atas UMR. di atas UMR. Sejujurnya waktu sebelum saya sakit juga saya bahkan udah punya rumah, saya udah ngajak ibu saya jalan-jalan juga, tapi saya merasa kayak saya punya uang tapi gimana ya bang, kayak enggak, hidup saya nggak tenang gitu. Gimana ya, saya nggak tahu sih kayak saya jelasinnya seperti apa. Cuma saya pernah dulu kayak sharing ke kawan saya, dulu dia juga pernah cerita ada mualaf yang kayak gitu, dia masuk Islam karena gitu. Duitnya banyak tapi kita ngerasa nggak tenang, uang cukup tapi kita merasa kayak kurang, nggak terus. Gimana sih bang ya perasaan seperti Ya, itu? kan saya pernah ngalamin seperti itu. Itu ya, bang, ya. Waktu zaman jahiliyah saya Iya, ya, kayak punya kita uang banyak tapi merasa nggak nggak cukup, kayak apa, padahal kerja udah, itu kata orang sekarang udah kayak mau tipes gitu kan. Tapi kayak merasa masih kurang gitu. Dan sekarang ya memang saya ada masalah yang itu, tapi lebih tenang. tapi saya lebih tenang karena saya selalu percaya kayak pasti nanti ada jalan keluarnya. Itu yang ketenangan itu yang saya pikirkan kayak gitu bang. Saya memang ada masalah tapi saya selalu percaya kayak pasti ada jalan kayak gitu bang. Oke. Emang sulit sih, berat sih, otomatis sulit. Terus saya mengundurkan diri karena kalau mengundurkan diri pasti pesangon juga Tidak dapat lagi. Ya bang, tahu kayak Dan tidak ada uang pensiun, nggak ada ya? nggak ada juga sih bang, karena saya mengundurkan diri tadi bukan di PHK atau apa. Memang awalnya sih berat. Apa harapan dan cita-cita Laras ke depannya setelah memeluk Islam? Apa sih yang ingin Laras lakukan? Saya pengen kalau kayak anak kecil ya bang ya, saya pengen bisa ngaji. Amin. Saya menjadi mungkin kedepannya bisa menutup aurat saya. Itu keinginan saya. Oh, sekarang belum menutup Saya aurat? belum menutup aurat sih bang. Yeah. Secepatnya mungkin mendapat jodoh yang bisa bimbing saya. Amin. Karena saya jujur aja saya sendiri dan ya itulah makanya kurang ada yang ngebimbing tuh ya, harus bertahan sendiri tuh ya lumayan sulit juga seperti itu. Kalau ya itu saya bilang, kalau saya kayak anak kecil saya pengen bisa ngaji karena jujur hafalan ngaji saya masih kurang gitu bang. Lebih baik lagi lah. Ada cita-cita ingin ke Ka'bah? Saya pengen naik haji. Kalau saya punya itu, saya bilang kalau saya punya suami, saya pengen kayak mungkin kalau haji agak lama saya pengen umroh bareng. Semoga lah suami saya nanti